Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Wati Nonukoulu SAG. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 10 Tabongo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 240721131, nomor UKG 7502620000184. Pada hari ini 28 Januari 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning pada materi menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 kelas 4. Terima kasih. Mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Untuk pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam yang materinya adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Berdoa yang diawali dengan surat Al-Fatihah yang dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, selalu kita berdoa dimulai.
masuk pada materi kita pada hari ini, coba dilihat dulu kalau di atas meja ini ada buku atau ada di dalam laci ada buku. Coba dibersihkan dulu. Kemudian tempat duduknya diatur dulu ya. Tempat duduk diatur dulu. Sudah semua? Sudah siap menerima materi pada hari ini? Ya. Kemudian untuk materi kita pada hari ini, Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Sebelum kita masuk pada materi kita yaitu menulis ya, menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai surat Al-Alaq, Quran surat Al-Alaq. Kalau untuk surat Al-Alaq itu yaitu termasuk pada surat pendek atau surat Makkiyah yang diturunkan di mana? Di kota Mekah. Kalau surat-surat pendek itu semuanya diturunkan di kota Mekah. Kalau untuk surat Al-Hujurat itu diturunkan di kota Madinah. Itu perbedaannya ya. Kalau surat pendek atau surat Makkiyah yang pendek itu diturunkan di kota Mekah. Kemudian mulai dari surat Al-Baqarah termasuk juga surat Al-Hujurat itu diturunkan di kota Madinah atau biasa disebut Madaniyah. Ya, itu perbedaannya ya. Jadi sudah bisa kita bedakan kalau untuk surat Al-Alaq itu berarti diturunkan di kota mana? Karena dia termasuk di surat-surat pendek, ya. Jadi kalau surat-surat pendek diturunkan di kota Mekah. Kalau surat Al-Hujurat diturunkan di kota mana? Madinah atau di Madaniyah, ya. Mekah atau Makkiyah. Surat-surat pendek itu istilahnya adalah surat Makkiyah, ya. Kemudian itu tadi ya sudah bisa kita bedakan mana surat Makkiyah maupun mana surat Madaniyah atau surat pendek dengan surat panjang. Kalau ini surat Al-Hujurat ini termasuk apa dia? Apakah surat panjang atau surat yang pendek tadi? Yang panjang yang termasuk mulai dari surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan masih banyak lagi. Kemudian untuk surat Al-Alaq itu juga ada 30 surat ya. Mulai dari surat Ad-Duha, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Alaq ya, termasuk. Jadi itu semua adalah diturunkan di kota Mekah, surat-surat pendek ya. Kemudian untuk surat Al-Hujurat itu diturunkan di kota Madinah. Kalau untuk materi kita pada hari ini yaitu materi
Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Kemudian di sini di materi ini siapa yang sudah bisa menulis? Yang sudah bisa menulis surat Al-Hujurat. Kan cuma menulis toh? Menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Berikut pesan-pesan yang ada di dalam Quran surat Al-Hujurat. Apa saja yang ada di dalam Quran surat Al-Hujurat itu, pesan-pesan yang ada di situ. Di dalam Quran surat Al-Hujurat. Ya. Apa saja yang tertera di situ? Hah? Apa? Tidak ada yang tahu. Di dalam Quran surat Al-Hujurat itu membahas mengenai apa? Minuman haram. Ya, minuman haram. Kalau minuman haram itu berupa apa saja? Hah? Minuman haram itu seperti apa? Kan biasa kita dengar tuh ada tidak boleh minum minuman haram. Seperti apa? Cap tikus atau apa lagi? Bir atau apa lagi? Masih banyak lagi ya yang dimaksud dengan minuman haram itu minuman yang bisa memabukkan, ya. Jadi seperti apa yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian sebelum kita menulis Quran surat Al-Hujurat, ini Ibu bagi dua kelompok ya. Kelompok satu yang ini namanya apa? Kelompok apa? Kelompok mawar, ya. Kemudian untuk kelompok dua namanya kelompok apa? Kelompok apa ini? Melati, ya. Jadi mawar dengan melati, ya sudah ya. Kemudian di dalam kelompok ini ada keterwakilan ya. Masing-masing kelompok bisa mewakili satu orang yang bisa membacakan hasil diskusi, ya. Ini ada soal. Apakah kalian pernah menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Itu untuk kelompok 1. Jadi disepakati saja ya, siapa yang bisa mewakili kelompok itu, kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, apakah kalian bisa menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Itu untuk kelompok 2 atau kelompok melati, kelompok 1 mawar ya. Jadi kalau bisa ditulis kemudian dimusyawarahkan di dalam kelompok itu, siapa yang bisa mewakili untuk bisa membacakan hasil musyawarah dari kelompok 1. Begitu juga untuk kelompok 2. Coba ambil pulpen dulu dengan buku. Jadi ditulis siapa yang disepakati untuk bisa mewakili kelompok tersebut, ya. Jadi sudah tadi ya, sudah dibentuk kelompok, ada sekitar 2 kelompok. Untuk kelompok 1 itu yaitu kelompok apa? Mawar ya. Kemudian untuk kelompok 2 yaitu kelompok melati.
Kemudian tadi ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan untuk masing-masing kelompok itu ada 1 pertanyaan. Jadi dimulai dari kelompok 1. Coba siapa yang bisa mewakili dari kelompok 1 untuk bisa tampil di depan kelas, untuk bisa menjawab hasil dari musyawarah kelompok 1. Silakan kelompok 1. Mau di depan kelas, bawa ini baca. Ayo. Itu untuk jawaban dari kelompok 1. Kita beri aplaus ya. Kemudian kelompok 2 yaitu kelompok melati. Siapa bisa membacakan mewakili dari kelompok 2? Iya. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil disebutkan. 1. Allah menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda agar saling mengenal. Soal dulu, apakah kalian bisa menjelaskan pesan-pesan pokok surat Al-Baqarah? Baca dulu soal. 1. Apakah kalian pernah menulis Apakah kalian bisa menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat Apakah Al-Baqarah? kalian bisa menjelaskan pesan-pesan pokok Al-Hujurat ayat 13? Jawabannya Allah menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda agar saling mengenal. 2. berikut apa lagi? Sudah, baca sama itu. Allah tidak menjadikan siapapun yang istimewa selain orang-orang yang bertakwa. 3. Manusia memiliki kesamaan derajat, tidak ada manusia lebih tinggi atau lebih rendah. Oke. Jadi itu ya. Jadi itu hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan dulu. Itu untuk kelompok 2 ya. Kita beri aplaus. Jadi itu tadi sudah dibagi kelompok, terbentuk jadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok apa? Mawar. Kemudian untuk kelompok 2 yaitu melati. Untuk kelompok 1 soalnya, apakah kalian pernah menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Jawabannya adalah pernah. Kemudian untuk kelompok 2, apakah kalian bisa menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Jadi pesan-pesan yang ada di dalam Quran surat Al-Hujurat itu, yang pertama tadi sudah disebutkan ya, Allah menciptakan manusia dalam keadaan apa? Jawabannya tadi apa? Untuk kelompok 2 itu adalah kelompok melati ya, yang sudah dipaparkan oleh ketua kelompok tadi. Yang pertama yaitu Allah menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda agar saling mengenal ya. Jadi itu ya, itu pesan yang ada di dalam
Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian Allah tidak menjadikan siapapun yang istimewa selain orang-orang yang bertakwa. Jadi di dunia ini tidak ada yang istimewa ya. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Jadi tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu adalah orang yang bertakwa, ya. Kemudian berikut manusia memiliki kesamaan derajat. Tidak ada manusia yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jadi kita sesama manusia itu tidak bisa saling kita sesama manusia tidak bisa saling memarahi satu sama lain ya, ataupun saling mencela. Jadi manusia memiliki kesamaan derajat. Kita itu sama-sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada manusia yang lebih tinggi ataupun tidak ada manusia yang lebih rendah. Kemudian sekarang kita akan pindah pada materi ya. Materi kita pada hari ini adalah apa? Menulis ya. Menulis Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Jadi silakan ambil buku dengan pulpen, kemudian kita akan menulis ya. Menulis Quran surat Al-Hujurat. Ibu kasih kesempatan 5 menit menulis. Silakan ditulisin ya. Menit ya. Sudah jelas ini? Jelas? Sudah semua? Jadi sudah semua ya? Sudah. Kemudian setelah kita menulis Quran surat Al-Hujurat, perhatikan gambar ini ya. Ini. Perhatikan gambar ini. Bagaimana pendapatmu setelah melihat tulisan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang rapi dan mampu menulis Quran dengan benar dan rapi? Ya. Kemudian di sini ada cara menulis huruf Al-Quran. Nah, biasanya kita kalau menulis Quran itu huruf Al-Quran dimulai dari mana? Dari kanan ke kiri. Itu tidak sama dengan pelajaran yang lainnya, misalnya bahasa Indonesia ataupun matematika. Jadi kalau untuk menulis huruf Al-Quran dimulai dari kanan ke kiri, kemudian memperhatikan penulisan hurufnya. Jadi ini contoh ya.
Jadi ini kanan ya, kanan ini ya, kemudian kiri. Misalnya kita menulis basmalah. Diperhatikan dulu ya. Ini ya, jadi kita menulis itu mulai dari kanan ke kiri, ya. Nah, semua sudah tahu ini cara menulis huruf Al-Quran. Mulai dari kanan ke kiri. Kemudian di sini juga ada memperhatikan penulisan hurufnya. Misalnya ada huruf apa? Huruf alif, ya. Huruf alif begini ya. Ini masih berdiri sendiri. Kemudian kalau kita beri apa? Fathah dibaca A. Kalau kita beri Duma dibaca U. Ya. Berikut memperhatikan penulisan titik. Nah, ini titik ya. Misalnya ini huruf apa ini? Ini huruf apa? Ini huruf nun. Jadi kalau ini masih berdiri sendiri ya. Ini huruf nun. Jadi kalau kita beri baris, ini dibaca apa? Nah. Kalau dia titik di bawah itu ba, ya. Karena ini titik di atas, model perahu yang ada titik di atas itu baca apa? Nah. Jadi kalau ini dibaca nah. Kemudian kalau kita beri school tahu ini dibaca N, ya. Jadi kalau kita beri huruf Duma dibaca Nu, ya. Berikut ini lagi. Ini perahu ya. Perahu diberi titik 2 dibaca apa? Baca dah. Masih berdiri sendiri ya. Berikut ada baris begini. Fathah dibaca dah. Baris Duma dibaca Du. Dan seterusnya. Kalau huruf hijaiyah itu ada berapa? Huruf hijaiyah ada berapa? Ada 29. Dan 29. Siapa yang bisa hafal? Mulai dari alif sampai ya. Siapa yang bisa mewakili? Di Marwa bisa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif bata begitu. Coba. Yang lain perhatikan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah ya, sudah dengar semua? Jadi itu adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada 29. Kemudian belajar Al-Quran bukan hanya membacanya saja, tapi juga belajar menulisnya dengan benar.
tersebut umat Islam senantiasa membacanya. Jadi kita menulis huruf Al-Quran itu tidak sembarang ya. Misalnya yang ditulis alif, kemudian kita tulis ain, itu artinya beda ya, alif dengan ain. Begitu juga kalau misalnya nun, kita asal menulis, yang penting ada perang, model perang, kita beri titik sembarang saja. Tidak boleh begitu ya. Jadi kita harus perhatikan titik, kemudian mada. Ada di situ ya, ada beberapa macam huruf dengan mada yang ada di tulisan Al-Quran. Jadi kita hati-hati untuk menulis ya. Jadi kalau kita salah menulis, artinya juga salah ya. Jadi untuk cara menulis huruf Al-Quran itu sudah tahu kan ya? Itu dimulai dari kanan ke kiri, kemudian memperhatikan penulisan hurufnya ya. Misalnya huruf apa? Huruf fa. Fa ini yang cuma satu titik ya. Kemudian kalau diberi baris di atas dibaca apa? Fa. Kemudian diberi duma dibaca u. Berikut modelnya seperti ini juga, tapi dia ada titik dua. Titik dua. Kalau diberi huruf di atas dibaca apa ini? Fa. Baru kalau ada duma dibaca u ya, dan seterusnya. Kemudian di dalam menulis huruf Al-Quran itu ada istilahnya harakat. Kalau dia tipis itu hanya dua harakat ya. Misalnya apa? Di dalam Al-Quran itu ulaika humul muflihun. Jadi di situ ada ini seperti ini ya. Bismillah itu yang berdiri balik itu ada dua harakat. Kemudian kalau dia tebal, jadi yang kita perhatikan di dalam Al-Quran itu ada harakat yang tipis, kemudian ada juga yang tebal. Kalau dia tebal itu ada 6 harakat, baru yang tipis itu 2 harakat ya. Jadi mungkin itu untuk cara menulis huruf Al-Quran. Jadi itu yang perlu kita ketahui bersama ya. Tidak bisa sembarang menulis. Itu adalah petunjuk menulis Quran surat Al-Quran secara sederhana ya. Kemudian kita di rumah itu kita melatih diri ya untuk bisa menulis Quran surat Al-Quran. Berikut untuk kegiatan penutup. Jadi untuk materi kita pada hari ini, kita bisa simpulkan bahwa di dalam menulis Quran surat Al-Quran itu cara menulisnya itu mulai dari kanan ke kiri. Kemudian kita perhatikan di situ ada apa? Huruf Al-Quran.
yang ada titik, kemudian ada harkat, ya. Memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, di tengah, dan di baris, di bawah garis. Kemudian berikut memperhatikan penulisan titik. Titik itu yang seperti tadi ya. Ini ada titik model perahu, kemudian ada titik di atas. Berikut juga ini. Kalau titik di bawah itu namanya apa? Ya, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ada gerigi dan harkat yang benar. Dan terakhir adalah perhatikan garis petunjuk dan penulisan titik, gerigi dan harkat dengan benar. Jadi itu ya, mungkin adik-adik sudah tahu bahwa materi kita pada hari ini yaitu membahas mengenai bagaimana cara menulis huruf Al-Quran yang baik dan benar. Setelah materi kita pada hari ini sudah selesai ya, kemudian ibu minta siswa adik-adik bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini ya. Materi kita kan menulis Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. Jadi disimpulkan itu ya, mulai dari Marwah. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini, cara menulis huruf Al-Quran. Nah, kemudian berikut persediaan dari Tri Aswani. Nah, yang kedua apa? Memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, ya, tengah dan di bawah garis. Dan itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang berikut, Fikran. Memperhatikan penulisan titik, Gerigi dan harkat dengan benar. Jadi itu kesimpulan kita pada materi pada hari ini ya, yaitu menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian jadi sudah disimpulkan tadi oleh perwakilan dari adik-adik. Ada 3 orang yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dan mungkin hanya demikian dulu materi kita pada hari ini, dan akan ditutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup kembali dengan doa oleh ketua kelas. Dengan berakhirnya doa tadi, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.